Keesokan harinya, Dara terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya sudah berpindah di ruang rawat VVIP rumah sakit tersebut. Ia menoleh ke sisi kirinya dan mendapati bibi dan mertuanya di sana. Ya, saat mengetahui bahwa sang menantu masuk rumah sakit, Nyonya Liana langsung mengambil penerbangan paling cepat untuk kembali ke negaranya. Untung saja beliau belum sempat bertemu kedua orang tua Dara, kalau sampai itu terjadi mungkin dia tidak akan bisa menahan emosinya. "Ma, Bi, Harry mana?" tanya Dara dengan lemas. "Lagi di ruangan dokter. Sebentar lagi juga masuk ke sini," ucap Nyonya Liana sambil menggusap lembut pucuk kepala menantunya. Mata Dara kembali terpejam saat merasakan sakit di bagian perutnya, seperti kram. "Dara, jangan terlalu dipikirkan ya, sekarang kamu istirahat total saja. Tadi sih kata dokter kandungan kamu masih bisa dipertahankan," sahut bibi. "Iya Bi, aku yakin pasti kuat. Terus sekarang bagaimana mama dan papa?" Sebelum menjawab pertanyaan Dara, bibi menoleh ke belakang memandangi paman seolah meminta persetujuan. Apakah ia boleh menceritakan bahwa saat ini Tuan Antonio dan Bu Naima sudah mendekam di penjara? Paman pun hanya mengangguk. "Sebenarnya mama dan papa kamu sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Ternyata di negara tempat mereka tinggal mama kamu terlilit banyak hutang dan papa kamu seorang pengedar barang haram." Bibi benar-benar tertipu, seharusnya waktu itu bibi nurut kata paman kamu. Ternyata yang namanya manusia tidak akan bisa berubah begitu saja, ungkap bibi dengan suara bergetar. Nyonya Liana mengusap lembut punggung bibi untuk memberikan kekuatan. Tidak ada kata-kata yang mampu Dara ucapkan. Sejujurnya ia sedih karena harus membiarkan kedua orang tuanya berurusan dengan pihak kepolisian. Tetapi di sisi lain ia berharap ini menjadi pelajaran besar agar kedua orang tuanya agar bisa benar-benar berubah dan menjalani hidup dengan lebih baik. Setelah beberapa saat Dara kembali beristirahat, dan bertepatan dengan itu Ziza dan Stefan memasuki ruang rawat dengan membawa begitu banyak makanan. Seharusnya hari ini mereka berangkat ke luar kota untuk perjalanan bisnis sekalian liburan berdua. Tetapi karena Dara dalam kondisi yang tidak baik, mereka memutuskan untuk tidak pergi dan membiarkan karyawan lain yang turun lapangan. "Selamat pagi semuanya." Ziza melangkah mendekati berangkar rumah sakit, menyalami tangan bibi dan tantenya. "Kak Dara, bagaimana sekarang, sudah enak kan?" tanya Ziza, nampak khawatir. Dara hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Aku tahu Nona Dara wanita yang kuat, begitu juga dengan janinnya. Tidak perlu khawatir, saya sudah membereskan semuanya, dan tentu saja mereka akan menyesal karena sudah menyakiti Nona," ucap Stefan, mencoba untuk menghibur Dara. "Terima kasih." Dara terdiam sejenak, menatap Stefan dan Ziza secara bergantian. "Kalian tidak jadi keluar kota?" Spontan mata Ziza membulat. Jujur ia takut, karena Dara sudah mengetahui tentang hubungannya dan Stefan. Dia takut istri kakak sepupunya itu nanti keceplosan di depan Nyonya Liana. "Loh, kalian mau keluar kota, ngapain?" tanya Nyonya Liana, terlihat sangat penasaran. Stefan dan Ziza mulai gugup. Mereka berdua selalu tegang ketika berhadapan dengan Harry. Tetapi rasa tegang dan gugup itu semakin berkali-kali lipat ketika berhadapan dengan Nyonya Liana. "Tadinya saya sudah minta izin kepada Tuan Muda untuk membawa Ziza ikut dalam perjalanan bisnis. Tetapi melihat kondisi Nona Dara yang seperti ini, kami tidak mungkin pergi begitu saja. Aku tidak apa-apa, sungguh. Kalau kalian mau pergi-pergi saja. Jangan menjadikan aku alasan untuk menunda perjalanan kalian," ucap Dara seolah memancing pasangan di sampingnya. Kami akan pergi kapan-kapan saja, haha." "Iya kan Kak Stef?" tanya Ziza sambil menyenggol lengan Stefan. "Iya, masih banyak kesempatan.
Nak Stefan, apa sudah punya pacar? Tanya Bibi tiba-tiba. Heh. Stefan menoleh menatap Bibi dengan wajah pucat. Jika ia menjawab bahwa dirinya mempunyai kekasih, sudah pasti Nyonya Liana akan bertanya-tanya siapa yang dipacari olehnya. Untuk sementara ini, belum. Wah, kebetulan, teman Bibi punya anak gadis. Cantik sekali, berpendidikan, sopan. Pantaslah kalau bersanding dengan Nak Stefan. Dia baru saja kembali dari Jepang setelah menyelesaikan S2-nya, kalau mau Bibi bisa kenalkan, bagaimana? Wah, ide bagus itu, sahut Nyonya Liana. Stefan ini sudah seperti anak saya sendiri. Sejak dulu saya sudah memikirkan untuk mencarikan dia jodoh, mumpung saya masih kuat untuk mengurus pernikahan. Tidak bisa begitu, sahut Ziza, nampak kesal. Stefan menoleh menatap Ziza dengan raut wajah panik. Semua pandangan kini tertuju kepada Ziza. Maksudku, Kak Stefan ini orang yang susah untuk suka sama orang, jangan sampai nanti perempuan itu malah kecewa. Kan tidak lucu kalau baru menikah tiba-tiba udah cerai, haha. Iya kan Kak Stef? Dara yang tadinya merasa begitu sedih kini tidak bisa menahan senyumnya saat melihat tingkah konyol Ziza dan Stefan. Iya, kamu benar. Stefan kembali beralih menatap Bibi. Saya berterima kasih karena Bibi sudah begitu perhatian. Tapi kalau masalah jodoh mudah-mudahan nanti bisa saya dapatkan di waktu yang tepat. Untuk sekarang saya masih ingin fokus ke perusahaan. Heh, kamu sama saja seperti Harry sebelum menikah, pikirannya hanya pekerjaan saja padahal hidup itu tidak melulu tentang uang. Lihat Harry sekarang, setelah menikah lagi, hidupnya benar-benar bahagia, sudah mau punya anak lagi. Kamu kapan? Tanya Nyonya Liana yang lemesnya sudah seperti ibu-ibu komplek. Untung saja Stefan sudah sangat terbiasa dengan pertanyaan, kapan nikah? Kalau bukan Sabtu, ya Minggu, celetuknya. Haha, benar itu, yang pasti harus tanggal merah, sahut paman yang terus tergelak. Sementara Ziza hanya bisa menyembunyikan rona wajahnya, jujur ia malu dan gugup. Terlebih sudah ada satu orang yang mengetahui tentang hubungan rahasianya dan Stefan. Di tengah situasi hangat yang terjalin setelah kedatangan Ziza dan Stefan, pintu ruangan kembali terbuka. Harry masuk sambil membawa hasil pemeriksaan dokter. Bagaimana? Apa kata dokter? Tanya Nyonya Liana. Kandungan darah masih bisa bertahan, tapi benar-benar harus bed rest selama 1 bulan, jawab Harry. Ia melangkah mendekati sang istri dan langsung mencium keningnya. Setelah kepanikan mereka kemarin, hari ini semangat Harry seolah kembali dan tentu saja ia akan semakin perhatian dan protektif di masa-masa kehamilan trimester awal sang istri. Sudah aku bilang calon anak kita pasti kuat. Sudah ya, jangan stres-stres lagi, kalau perlu nanti kita tinggal di villa untuk sementara biar pikiran kamu lebih tenang. Aku tidak akan kemana-mana, cukup di rumah saja. Bisa melihat perkembangan Clayton yang semakin besar saja, aku sudah bahagia, ucap Dara. Maafkan aku sayang, karena ternyata belum bisa membuat kamu bahagia sepenuhnya. Aku janji akan terus berusaha, ucap Harry sambil terus mengecup kening Dara berkali-kali. Tidak perlu merasa bersalah. Kamu laki-laki terbaik. Seharusnya aku yang berterima kasih, ucap Dara sambil mengusap wajah sang suami. Melihat pemandangan romantis pasangan suami istri itu membuat Bibi dan Nyonya Liana tersenyum bahagia. Serasa dunia milik berdua, kita cuma numpang piknik, celetuk Stefan. Sepertinya aku harus terbang ke bulan agar tidak melihat kemesraan ini, sahut Ziza lalu terkekeh sendiri. Ya namanya juga cinta,
Sudah pasti harus seperti ini, ucap Harry yang malah semakin bersemangat menciumi Dara. Astaga! Stefan menggeleng lalu ikut tertawa bersama yang lain. Sore ini Dara sudah diizinkan pulang dan harus beristirahat total di rumah. Ia tidak boleh melakukan aktivitas berat apalagi naik turun tangga. Sebagai seorang suami siaga, Harry terlihat sangat cekatan memenuhi semua kebutuhan istrinya, bahkan untuk sekedar mengambil air minum saja ia tidak mengandalkan pelayan. Setelah memastikan sang istri tidur sambil mengeloni Clayton, Harry bisa bernafas lega dan beranjak pergi dari kamar. Sejak tadi sang mama meminta untuk bertemu, entah apa yang ingin dibicarakan. Mama baru saja tiba bukannya istirahat. Apa sih yang ingin dibicarakan? Tanya Harry sesaat setelah sampai di ruang keluarga. Ia beranjak duduk di samping sang mama sambil meraih sepotong buah apel di atas meja. Ini mengenai Stefan. Sebenarnya kepergian mama ke Maldives beberapa waktu lalu itu bukan hanya karena arisan bulanan saja. Tapi mama bertemu dengan teman lama, kebetulan putrinya tinggal di sini. Nah, mama berencana untuk mendekatkan mereka, bagaimana? Harry tak langsung menjawab, ia sangat tahu asistennya itu bukanlah pria yang suka diatur-atur tentang kehidupan pribadinya. Kenapa mama begitu mengkhawatirkannya? Dia saja masih santai dan menikmati pekerjaannya sebagai asistenku. Kamu ini bagaimana sih? Nyonya Liana nampak kesal hingga memukul bahu Harry. Stefan itu sudah seperti anak mama sendiri. Dia tidak punya orang tua, keluarganya menelantarkan dia sejak lama, jadi tentu saja urusan jodoh dia juga urusan mama. Harry menoleh menatap mamanya. Kalau begitu dekatkan secara pelan-pelan saja, biarkan Stefan mengenal wanita itu. Dia bekerja di mana? Dia adalah seorang dokter sekarang bertugas di salah satu rumah sakit swasta yang tidak jauh dari kantor kamu. Baiklah, mama atur saja, pokoknya jangan terlalu dipaksa. Harry berdiri dari posisi duduknya. Aku mau olahraga sebentar, sudah lama tidak menghantam samsat. Lebih baik kamu standby di kamar sana, siapa tahu Dara pengen makan sesuatu. Dia masih fase ngidam loh. Aku sudah meminta dia untuk menelponku kalau mau apa-apa. Aku ke ruang gym sebentar. Nyonya Liana hanya bisa memandangi kepergian sang putra sambil menggeleng pelan. Setelah kekhawatirannya tentang Harry tidak lagi sebesar dulu, kini ia mengalihkan perhatiannya kepada Stefan yang sudah ia anggap seperti putranya sendiri. Besok aku harus pergi menemui wanita itu. Baiklah, koordinasikan saja. Nanti saya bicarakan dengan Tuan Harry. Stefan terus bicara sambil mengemudikan mobilnya. Begitu banyak urusan pekerjaan yang harus diselesaikan, bahkan saat masih di jalan pun ada saja yang menelpon. Setelah selesai menelpon, Stefan hendak memasukkan ponselnya ke dalam tas. Namun, tiba-tiba karena kurang fokus. Sesur. Brak. Astaga. Mata Stefan terbelalak kaget saat tanpa sengaja menyerempet seorang wanita. Tanpa pikir panjang ia segera menepikan mobilnya lalu bergegas turun untuk menghampiri wanita yang saat ini duduk di bahu jalan sambil memegangi kakinya. Nona, Anda baik-baik saja? Wanita itu mendogak sambil meringis sakit. Kaki saya sakit sekali. Maaf karena tadi saya menyeberang tidak lihat-lihat. Stefan tampak terkejut, tadinya ia berpikir wanita itu pasti akan marah-marah kepadanya, tetapi ternyata di luar ekspektasi malah wanita itu yang meminta maaf kepadanya karena merasa bersalah menyeberang tidak hati-hati. Oh tidak. Saya juga salah. Maaf ya. Stefan bersimpuh di hadapan kaki wanita itu. Saya akan mengantar kamu ke rumah sakit. Oh tidak usah, saya bisa mengobati luka saya sendiri.
Wanita itu mencoba untuk berdiri tetapi lagi-lagi tidak bisa karena kakinya benar-benar sangat sakit. Terdapat luka memar dan lecet di sekitaran betisnya, mengeluarkan darah, ia merki tak terlalu banyak. Nona bawa mobil. Wanita itu menggeleng. Tadi saya naik taksi, mobil masih di bengkel. Kalau begitu saya antar pulang. Tanpa menunggu persetujuan wanita itu, Stefan dengan sikap memapahnya masuk ke dalam mobil. Wanita tersebut nampak panik sekaligus tidak enak, karena merepotkan orang asing yang sama sekali tidak ia kenal. Anda tidak perlu mengantar saya pulang, saya bisa pesan taksi online, ucapnya sesaat setelah Stefan duduk di kursi kemudi. Ini adalah kesalahan saya jadi akan saya antar pulang. Nona tenang saja saya bukan orang jahat. Sesaat setelah selesai dengan ucapannya Stefan melajukan mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Stefan dan wanita itu tidak banyak bicara kecuali saat ia meminta ditunjukkan jalan. Ketika sampai di depan rumah wanita itu Stefan dengan sigap turun dari mobil dan kembali menuntunnya keluar. Mana kunci rumahnya? Pinta Stefan saat melihat wanita itu kesulitan untuk berjalan. Ini, maaf saya merepotkan. Ia terus meringis kesakitan. Tidak masalah, luka kamu harus segera diobati. Sesampainya di teras Stefan segera membuka pintu dan menuntun wanita itu untuk masuk ke dalam rumah. Ia sempat terpana melihat desain interior rumah yang didominasi dengan warna putih dan abu-abu, dan juga wangi. Stefan menuntun wanita itu untuk duduk di sofa ruang tamu. Apa kamu punya kotak P3K? Sambil terus menahan rasa sakit wanita cantik itu, menunjuk nakas di sudut ruangan. Di sana. Tanpa pikir panjang Stefan segera melangkah cepat mengambil kotak P3K tersebut. Bagaimana ia tidak panik karena luka di kaki wanita itu mengeluarkan darah terus-menerus meski tidak banyak. Ia menyesal karena selalu saja terdesak keadaan hingga kadangkala mengabaikan aturan lalu lintas yang tidak memperbolehkan pengemudi menerima telepon saat sedang menyetir. Saya bisa mengobati luka saya sendiri. Stefan tekekeh sendiri. Memangnya kamu dokter apa, bisa mengobati luka sendiri? Iya, memang saya dokter. Heh. Stefan lagi-lagi terkejut. Oh begitu. Baiklah. Ia meletakkan kotak P3K itu di atas meja sofa ruang tamu, lalu menyodorkan kartu namanya kepada wanita tadi. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Walau bagaimanapun saya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan kaki Nona. Terima kasih. Oh ya, perkenalkan saya Stefan. Saya Natasha. Mereka saling berjabatan tangan sebentar. Sebelum akhirnya Stefan pamit pulang. Wanita bernama Natasha itu, terus memandangi kepergian Stefan hingga menghilang dari balik pintu. Pria itu baik juga. Maaf Nyonya, Dokter Natashanya sedang tidak masuk karena beliau baru mengalami kecelakaan. Kakinya sakit, ucap seorang perawat kepada Nyonya Liana. Oh begitu ya. Apa saya boleh meminta alamat rumahnya? Saya ini teman mamanya. Natasha, dari kemarin mau ketemu tapi kebetulan saya ada urusan mendadak, jelasnya. Perawat tersebut nampak ragu, karena rumah sakit mempunyai aturan-aturan penting dan salah satunya adalah menjaga privasi pasien, dokter dan semua orang yang bekerja di rumah sakit. Maaf Nyonya saya bukannya tidak mau memberi alamat Dokter Natasha, tetapi prosedur di rumah sakit ini melarang kami untuk membocorkan privasi dokter dan pasien. Nyonya Liana nampak cemberut. Baiklah, terima kasih ya. Ia melangkah menjauh dari meja resepsionis. Kalau kalian tidak mau memberitahu aku bisa cari tahu sendiri. Baru saja Nyonya Liana hendak menelpon temannya,
Tetapi tiba-tiba saja ponselnya sudah berdering. Halo, Mei. Ya ampun, aku baru saja mau menelpon. Kamu sudah nelpon duluan. Aku tahu, kamu pasti akan menelepon hari ini, jadi aku telpon duluan. Tadi Natasha menelpon kalau dia tidak bisa masuk kerja karena kakinya sakit. Kamu belum ke rumah sakit kan? Sudah, ini juga aku baru mau pulang. Kalau begitu aku minta alamat rumah putrimu lah, sekalian kak nanti aku ada alasan mau jenguk.